Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dengan renungan kita yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11 dengan tema hidup orang percaya yang berbeda dari dunia. Saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah menghadapi perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan perselisihan dengan sesama, termasuk dengan sesama saudara seiman. Bagaimana kita seharusnya menyingkapi konflik di antara sesama saudara seiman menurut firman Tuhan? Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 11 adalah teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang membawa perselisihan mereka ke pengadilan duniawi, yang seolah-olah di antara mereka orang percaya tidak memiliki hikmat untuk menyelesaikannya. Teguran Rasul Paulus ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu menyelesaikan perselisihan dengan hikmat Tuhan, memilih hidup dengan kebenaran bukan ketidakadilan, serta identitas baru dalam Kristus Yesus. Bagaimana menyelesaikan perselisihan dengan hikmat Tuhan? Rasul Paulus menegur jemaat Korintus karena mereka saling menggugat di pengadilan orang-orang yang tidak percaya. Rasul Paulus berkata dalam ayat 1, "Jika ada seorang di antara kamu yang mempunyai sengketa dengan seorang lain, beranikah ia menggugat saudara itu di depan orang-orang yang tidak benar dan bukan di hadapan orang-orang kudus?" Sikap ini menunjukkan bahwa jemaat lebih mempercayakan penyelesaian masalah mereka kepada orang dunia daripada meminta hikmat Tuhan yang ada dalam gereja. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa orang percaya akan menghakimi dunia dan malaikat di akhir zaman. Jadi, mereka seharusnya mampu menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri. Jika ada masalah dalam jemaat, hendaknya diselesaikan oleh orang-orang bijak dalam gereja, bukan di pengadilan dunia. Saudara, tidak jarang saat kita menghadapi masalah, kita terbawa emosi, sehingga lebih memilih menyelesaikan konflik dengan cara dunia. Membalas dendam, mengubar kemarahan mungkin di media sosial, atau bahkan membawa masalah ke ranah hukum. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menyelesaikan konflik dengan kasih, hikmat, dan kerendahan hati. Dalam Matius pasal 18 ayat 15 berkata, "Apabila saudaramu berbuat dosa terhadap engkau, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali." Artinya, langkah pertama adalah menyelesaikan secara pribadi, bukan langsung mengadukannya kepada pihak luar. Sebagai orang percaya Tuhan, kita harus memilih untuk hidup dalam kebenaran, bukan ketidakadilan. Rasul Paulus berkata, "Sungguh sudah merupakan kekalahan bagi kamu bahwa kamu saling mengadakan perkara. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan?" Rasul Paulus menegur mereka karena mereka lebih memilih bertengkar daripada mengalah demi kesatuan tubuh Kristus. Mereka saling menipu
dan mensalimi. Karena itu, Rasul Paulus memperingatkan bahwa orang yang hidup dalam ketidakadilan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Contoh perbuatan ketidakadilan seperti percabulan, penyembahan berhala, perzinahan, pencurian, keserakahan, kemabukan, pemfitnah, dan penipu. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan standar kebenaran Allah. Jangan sampai perselisihan membuat kita jatuh ke dalam dosa, membenci, menipu, atau bertindak tidak adil terhadap orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Artinya, kita diajak untuk hidup dalam kasih, bukan dalam dendam atau keinginan untuk menang sendiri. Saudara, sebagai orang percaya Tuhan, identitas kita adalah telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ini adalah sebagai pengingat bahwa sebelum mengenal Kristus, hidup kita dalam dosa. Dan ketika kita telah menerima Kristus, kita bukan lagi orang yang lama. Kita bukan lagi orang yang hidup dalam dosa dan ketidakadilan. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Karena itu, mari kita hidup sebagai orang yang telah ditebus. Jika ada perselisihan, harus diselesaikan dengan hikmat Tuhan, bukan dengan cara dunia. Sebab kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan menghindari ketidakadilan. Dan sekarang identitas kita telah diperbaharui dalam Kristus. Kita adalah orang yang sudah disucikan dan dikuduskan. Jika saat ini kita sedang mengalami konflik, marilah kita menyelesaikannya dengan kasih dan kebijaksanaan dari Tuhan. Jangan sampai perpecahan merusak kesaksian kita sebagai orang percaya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.